A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arifah Zakiroh, NIM 877863129 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Semarang. Pada video kali ini, saya akan membuat simulasi pembelajaran seni budaya dan prakarya di SD dengan materi menggambar ritme. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas tutorial Mandiri 3 mata kuliah pembelajaran seni budaya dan prakarya di SD dengan tutor Bapak Dr. Saiful Falah SPD MPD. Video simulasi pembelajaran ini mengacu pada RPPH yang telah dibuat pada tugas tutorial Mandiri 1. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Wah, sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Sebelum kita lanjut pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil, kalian harus menjawab hadir dengan semangat, oke? Oke, jadi hari ini kita akan belajar menggambar ritme. Pastinya akan sangat seru dan menyenangkan. Jadi kalian tidak usah takut salah, karena dalam berkarya seni itu tidak ada kata salah. Oke, kalian pernah nggak sih melihat benda-benda di sekeliling kalian yang memiliki gambar pola berulang? Coba deh kalian amati di sekeliling kalian. Ada gorden, atau ada ubin, dan lain-lain yang memiliki gambar berulang. Sudah menemukan semuanya? Wah, pinter banget. Ubin itu adalah salah satu contoh ritme. Nah, jadi ritme adalah pengulangan unsur rupa seperti garis, bentuk, warna, atau tekstur secara teratur sehingga menciptakan kesan gerak atau keteraturan. Selanjutnya, unsur-unsur dalam seni menggambar ritme itu yang pertama ada garis. Garis itu dibagi menjadi garis horizontal, garis vertikal, garis lengkung, atau garis zigzag. Lalu unsur yang kedua yaitu bentuk. Bentuk ini dibagi menjadi dua kategori ya anak-anak, yaitu bentuk geometris atau bentuk non-geometris. Bentuk geometris ini contohnya segi 4, segitiga, lingkaran, seperti itu. Lalu untuk bentuk non-geometris itu contohnya daun, bunga, dan bentuk-bentuk lainnya yang tidak beraturan atau bentuk bebas ya. Lalu unsur yang ketiga adalah warna. Dalam menggambar ritme, kita bisa menggunakan kombinasi warna untuk membuat gambar ritme yang kita buat itu lebih hidup ya. Lalu yang keempat adalah ukuran. Nah, untuk ukuran ini bisa seragam atau bisa berbeda-beda ya, bervariasi, namun harus tetap memperhatikan unsur keteraturan. Oke, untuk unsur yang kelima yaitu posisi atau arah. Bisa digambar dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah dan sebagainya.
Kemudian, untuk jenis-jenis ritme itu dibagi menjadi 4 ya anak-anak. Yang pertama yaitu jenis ritme teratur, yaitu unsur pola ritme ini digambar secara beraturan dengan jarak dan ukuran yang sama. Contohnya, bentuk segitiga yang digambar secara berurutan dalam satu baris. Oke, untuk jenis yang kedua yaitu jenis ritme tidak beraturan, yaitu unsur ritme digambar secara bervariasi dalam bentuk dan jaraknya. Contohnya, bunga dengan ukuran yang berbeda namun digambar dengan satu pola yang sama. Oke, jenis ritme yang ketiga adalah jenis ritme mengalir, yaitu unsur rupa digambar secara berulang dengan mengalir seperti ombak. Contohnya, gelombang air atau rambut. Dan jenis ritme yang keempat yaitu jenis ritme progresif, yaitu unsur rupa digambar secara bertahap. Misalnya dari gelap ke terang, dari kecil ke besar secara berurutan. Contohnya, lingkaran yang digambar dari besar ke kecil secara berurutan dalam satu baris. Nah, sekarang coba kalian sebutkan apa saja benda-benda di sekitar kita dengan pola ritme. Apa ya? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan, coba. Wah, betul. Zebra cross, apalagi? Pagar besi, betul. Lagi-lagi. Susunan genting, betul. Sisik ikan, betul. Motif batik, iya, motif batik itu juga salah satu contoh pola ritme ya anak-anak. Baik, karena sekarang kalian sudah paham apa itu ritme, ayo keluarkan buku gambarnya dan alat menggambarnya ya. Kita akan belajar untuk membuat sketsa ritme, oke? Sekarang coba kalian amati benda-benda di sekitar kalian yang bisa dijadikan ide kreatif untuk menggambar pola ritme. Setelah kalian menemukan ide-ide apa aja nih, bentuk-bentuk apa aja yang bisa dijadikan ide dalam menggambar ritme, kita membuat sketsa terlebih dahulu ya, sebelum nantinya sketsa itu akan kita tebalin, akan kita ubah menjadi pola gambar ritme yang lebih sempurna. Oke, sekarang kalian boleh berkeliling atau melihat-lihat di lingkungan kelas ini. Benda-benda apa saja yang bisa dijadikan ide untuk menggambar ritme? Apakah sudah menemukan ide-ide untuk menggambar ritme, anak-anak? Sudah semua? Ada yang bingung nggak? Kalau yang bingung coba angkat tangan ya. Oh, baik, hebat, sudah menemukan semua. Sekarang kita mulai untuk menggambar sketsa awal ya. Sudah jadi semua anak-anak? Oke, yang udah jadi boleh dikumpulkan ke depan ya. Siapa nih yang berani untuk mempresentasikan gambar pola ritmenya?
Oh, pinter. Zaki, silakan ya maju ke depan. Wah, kalian semua hebat-hebat anak-anak. Kalian bisa menggambar pola ritme yang sangat bagus. Baik anak-anak, terima kasih ya atas semangat dan antusias kalian semua dalam mengikuti pelajaran hari ini. Bu Guru sangat bangga dengan hasil karya kalian semua karena semua hasil karyanya sangat luar biasa. Tetap semangat anak-anakku semua. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, Bu Guru ingin bertanya deh. Apa ya yang kalian rasakan dalam mengikuti pelajaran hari ini? Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Coba angkat tangan, coba. Oke. Oke, pintar. Baik, seneng ya. Oke, dalam berkarya seni itu nggak perlu takut salah ya anak-anak, karena berkarya seni itu tidak ada patokan benar, ini salah, itu enggak. Kalian bebas untuk menuangkan imajinasi kalian dalam menghasilkan suatu karya. Oke anak-anakku, apakah kalian puas dengan hasil karya yang kalian hasilkan hari ini? Puas ya. Oke, baik. Karena kalian sudah melakukan yang terbaik, jadi kalian pantas untuk merasa puas dengan hasil karya kalian masing-masing. Coba, ada nggak kesulitan yang kalian rasakan dalam mengikuti pelajaran hari ini dengan materi menggambar ritme? Apakah ada yang masih merasa kesulitan? Misalnya, Bu, aku bingung cara bedain ritme yang beraturan sama ritme yang tidak beraturan. Atau kalian ingin bertanya tentang pelajaran hari ini, silakan. Oh baik, sudah paham semuanya ya. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini ya. Jadi, hari ini kita belajar tentang pola ritme. Jadi, pola ritme itu adalah sebuah gambar dengan pengulangan unsur-unsur seni rupa yang menghasilkan kesan dinamis dan beraturan gitu ya. Contoh-contohnya seperti genting, urutan genting gitu ya, barisan genting, lalu ada zebra cross, sisik ikan, pagar besi, motif batik, dan lain-lain ya. Oke, dalam berkarya seni, kita tidak boleh merasa takut salah. Betul, karena dalam berkarya seni kita bebas untuk meluapkan segala ide kreatif yang kita punya, asalkan harus dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam menggambar ritme. Oke? Sekian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.